Baik, ini adalah penyelesaian soalan SPM 2006 kertas 1 dibuat tajuk hukum linear, soalan nomor 11. Oke. Baik, seperti biasa, sebelum kita membuat ataupun mencari jawaban, untuk soalan ini kita mesti menuliskan atau menyatakan penyelesaian untuk dua langkah penting yang seperti yang disebutkan sebelum ini, yaitu langkah pertama, apa persamaan garis lurus. Oke, ini adalah persamaan garis lurus yang dimaksudkan. Oke, dan kita akan tuliskan persamaan garis lurus itu sebagai y sama dengan mx tambah c. Oke, seperti biasa label ini kita sesuaikan dengan label ini. Jadi kebetulan dalam soalan ini labelnya adalah sama, yaitu y huruf besar, so kita kekalkan y huruf besar. Sama juga di sini labelnya x huruf besar, sini juga x huruf besar, so kita kekalkan mx tambah c. Oke. Tetapi dalam soalan ini kita tidak dapat mencari nilai m sebab hanya satu titik yang kita ketahui, yaitu 0, -3. Jadi kita tidak boleh kira nilai keserunan. Oke, so ini tidak boleh dibuat apa-apalah. Kemudian untuk pintasan y, sebenarnya pintasan y telah diberi, yaitu -3. Oke, jadi kita tulis balik persamaan ini sebagai y sama dengan mx tolak 3. Oke, untuk setakat ini itu saja maklumat yang kita boleh dapat di langkah 1, yaitu kita ada y sama dengan mx tolak 3. Oke, tetapi kalau kita rujuk balik dalam soalan, sudah diberitahu persamaan linear bagi graf garis lurus itu sebenarnya ialah y sama dengan 5x tambah c. Oke, so bermakna nilai keserunan itu sebenarnya telah diberi, yaitu 5. Oke, so kita ganti sini dengan 3. Akhirnya persamaan penuh. Persamaan garis lurus ini ialah y sama dengan 5x tolak 3. Oke, so persamaan ini ialah y sama dengan 5x tolak 3. Baik, seterusnya langkah yang kedua, yaitu kita mengubah persamaan asal kepada bentuk yang sama dengan persamaan garis lurus. Oke, jadi sebenarnya persamaan ini merupakan persamaan asal. Oke, so daripada y kuasa 2 sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 5. Oke, kalau kita bandingkan kedua-dua persamaan di langkah 1 dan langkah kedua, kita dapati ada persamaan, yaitu di sini ada perkaitan. Oke, di sini ada negatif 3,
ini ada negatif 3. Oke, di langkah pertama kita ada angka 5, di langkah kedua kita juga ada angka 5. Oke, so sekarang kita cuma perlu ubah suai ini. Oke, ubah suai ini supaya dapat bentuk yang sama dengan persamaan di langkah pertama. Oke, so bagaimana saya dapat negatif 3? Ataupun bagaimana saya ubah negatif 3x kuasa 2 ini menjadi 3x kuasa 2? Ya, maksud saya bagaimana mau ubah negatif 3x kuasa 2 menjadi negatif 3. Sudah tentu saya perlu bahagi dengan x kuasa 2. Oke, bermakna semua sebutan di persamaan di langkah kedua ini perlu dibahagi dengan x kuasa 2. Oke. Terbagi dengan x kuasa 2. Negatif 3x kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 2 tambah 5 per x kuasa 2. So kita permudahkan mana-mana yang boleh dipermudahkan. X kuasa 2 dengan x kuasa 2 kita mansuh. So akhirnya yang tertinggal ialah y kuasa 2 per x kuasa 2 sama dengan negatif 3 tambah, oke, ini saya ubah suai supaya menjadi 5 darab dengan 1 per x kuasa 2. Oke, sekarang kita bandingkan persamaan di langkah 1 dan langkah kedua. Yaitu di langkah 1 persamaannya ialah y sama dengan 5x tolak 3. Jadi persamaan kedua kita ada y kuasa 2 per x kuasa 2 sama dengan oleh karena di persamaan yang pertama ini 5 ditulis di depan. Soal yang ini pun kita perlu ubah suai supaya ditulis di depan. So, 5 kali 1 per x kuasa 2 tolak dengan 3. Jadi sekarang kita boleh bandingkan negatif 3 ini sama dengan ini. Oke, 5 sama dengan 5. Oke, bermaksud yang ini mesti sama. Oke, yang ini juga mesti sama. Oke. Oleh itu kita akan tuliskan y besar sebenarnya sama dengan y kuasa 2 per x kuasa 2. So ini adalah y besar dalam sebutan y dan x kecil. Dan satu lagi ialah 5x besar sama dengan bukan 5x, kita ambil x besar saja, sama dengan 1 per x kuasa 2. Oke. Jadi x besar ini telah diungkap kepada x kecil. Itu x sama dengan 1 per x kuasa 2. Oke. Jadi ini adalah penyelesaian penuh untuk soalan SPM 2006.